Perkenalkan, nama saya Wilda Maulida, NIM 2222190092, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ingin menyampaikan media pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu nggak sih surat lamaran pekerjaan itu apa? Simak terus ya videonya. Tahukah kalian apa itu surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh para pencari kerja dan dikirimkan kepada badan usaha atau instansi guna mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa hal penting yang harus dicantumkan agar tercapainya tujuan pembuatan surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama, menyebutkan sumber lamaran pekerjaan, yang kedua, identifikasi diri secara lengkap dari pelamar, yang ketiga, posisi yang dikehendaki, yang keempat, riwayat pekerjaan di Belanda, yang kelima, riwayat pendidikan, yang keenam, kemampuan yang dimiliki, dan yang ketujuh, referensi. Nah, itulah hal-hal yang penting ketika kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus mencantumkan beberapa hal penting ini. Selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa unsur-unsur surat, diantaranya yang pertama, tempat dan tanggal bulan tahun pembuatan surat. Tempat dan tanggal bulan tahun pembuatan surat ini ditempatkan di bagian pojok kanan atas dan tidak diberikan titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal ini tidak boleh disingkat lama atau hal dan harus diisi dengan huruf bukan angka. Yang ketiga, ada alamat surat. Di alamat surat ini kita harus memperhatikan penulisan-penulisannya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Nah, selanjutnya yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka ini yang pertama yang berisi dengan hormat. Nah, dengan hormat ini harus menggunakan koma. Yang kelima ada alinea pembuka. Di alinea pembuka ini kita sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, terus serta tidak membuat instansi yang membacanya tersinggung. Selanjutnya di unsur-unsur surat terdapat bagian isi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih di bagian isi ini terdapat apa saja? Di bagian isi ini terdapat identitas. Identitas diri ini berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Dan penulisannya juga tidak boleh menggunakan awalan huruf kapital. Yang selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerja menulis surat tersebut. Selanjutnya menyatakan lampiran. Dalam surat lamaran pekerja terdapat beberapa lampiran mengenai syarat yang telah diminta oleh instansi atau badan usaha yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Biasanya badan usaha atau instansi ini meminta lampiran persyaratan seperti foto terbaru, fotokopi ijazah, fotokopi KTP. Dalam penulisan lampiran juga, setiap akhir kalimatnya menggunakan tanda titik koma dan di akhir lampiran menggunakan titik. Selanjutnya ada penutup. Di dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan di pekerjaan pada instansi yang kita tuju, supaya instansi atau badan usaha ini mempertimbangkan diterimanya atau tidak. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama orang. Tanda tangan berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya dituliskan nama secara lengkap. Nah, jadi itu unsur-unsur yang terdapat di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kalian tahu nggak sih surat lamaran pekerjaan yang ideal itu seperti apa? Nah, ini surat lamaran pekerjaan yang ideal itu berisi data pribadi pelamar, pendidikan ijazah yang dimiliki, pengalaman kerja, serta kegambaran atau hobi. Selanjutnya ada hasil identifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama ada struktur. Nah, struktur ini dalam hal struktur Anda dapat melihat dari susunan kalimat seperti pada kalimat atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang strukturnya benar. Kemudian yang kedua, diksi.
Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Selanjutnya ada kejelasan kalimat. Nah, di kejelasan kalimat ini pengguna kalimat harus ditulis dengan singkat dan jelas. Tidak diperkenankan menulis dengan panjang lebar karena akan membuat jenuh yang membaca. Kemudian ada kohesi. Kohesi ini artinya kaitan antar kalimat. Jadi dalam membuat suatu lamaran kerja itu harus saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini contohnya seperti YTH, Direktur PT Imasuri Independen. Nah, kalimat yang pertama ini salah karena dia menggunakan titik setelah PT. Seharusnya YTH Direktur PT Imasuri Independen. Nah, di PT ini tidak usah menggunakan titik. Nah, itu yang benar. Macam-macam surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan disebut dengan model terpisah. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat dan juga disebut model gabungan. Surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Adapun tips menulis surat lamaran pekerjaan agar peluang Anda diterima makin besar. Yang pertama, membaca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tersebut. Nah, maksudnya ini adalah hal ini dibutuhkan agar isi surat lowongan pekerjaan Anda tidak keluar dari konteks yang ada. Yang kedua, menulis surat lamaran pekerjaan dengan kata yang merupakan bahasa baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, singkat, padat, jelas, sopan, dan menarik. Yang keempat, tujuan surat harus jelas. Nama yang dituju harus Anda pastikan benar ejaan namanya, gelar, dan jabatan, begitu pula dengan nama perusahaan. Kemudian yang kelima, setelah Anda selesai menulis surat lamaran pekerjaan, baca sekali lagi. Pastikan tidak ada salah ketik, menggunakan kata bahasa yang baik dan benar, serta tidak ada kata yang sering diulang-ulang. Selanjutnya yang keenam, baik surat lamaran kerja yang ditulis ataupun yang diketik, pastikan kertas yang Anda pakai bersih, tidak ada kotoran seperti kotoran bekas terlipat, bekas titip ataupun kotoran yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir, jika Anda menulis surat lamaran kerja menggunakan tulis tangan, pastikan tulisan Anda dapat terbaca. Hindari menggunakan tulis tegak tersambung. Alasi tangan Anda menggunakan tusuk ketika menulis agar kertas tidak dapat kena kotoran ataupun tiba-tiba terlipat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.